A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nazi'at. Sudah masuknya ke tafsir dari ayat-ayatnya. Yang terakhir, yang kemarin baru 5 ayat pertama yang isinya semuanya itu sumpah. Allah bersumpah ya dengan malaikat, semuanya malaikat. Yang pertama malaikat maut, yang terakhir disebut adalah malaikat yang Allah utus ke bumi untuk urusan manusia. Itunya 5 sumpahnya dengan menyebut malaikat. Adapun jawab dari sumpahnya, kalau bahasa Arabnya, kalau dalam ilmu nahwu sarofnya, jawab qasamnya mahdzub atau muqaddar istilahnya ya. Jawab qasamnya tidak Allah tuangkan secara eksplisit di sini. Jadi ada kata atau kalimat mana nih yang menjadi jawab dari sumpahnya, di mana jawab dari sumpah itu adalah inti yang Allah sampaikan dengan bersumpah terlebih dahulu. Ya, Allah itu bersumpah itu mau menyampaikan apa? Itu jawab qasam, itu maknanya demikiannya. Kalau ada qasam, sumpah, pasti ada jawab qasamnya. Nah, maknanya demikian. Bersumpah itu bersumpah dahulu itu untuk menunjukkan bahwa yang akan disampaikannya ini sebutannya maha penting. Nah, di surat ini jawab qasamnya ya tidak disebut oleh Allah. Nah, tapi dari rangkaian ayatnya, artinya dari apa yang tertulis di ayat-ayat ini, jadi simpulkanlah bahwa jawab qasamnya dengan bersumpah atas dengan nama malaikat dan rangkaian ayat lainnya, jawab qasamnya adalah la tub'atsunna. Ini ternyata yang ingin Allah sampaikan, ini yang maha penting yang ingin Allah sampaikan di surat ini, yaitu kalian gitu ya, manusia itu pasti akan dihidupkan atau dibangkitkan kembali. Ini kebetulan saja nih ya, sejalan gitu ya dengan pembahasan dalam yang kita kaji juga dalam kajian Fathul Bari ini, Kitabur Riqaq. Kebetulan juga baru kemarin ya, belum jauh, yaitu tentang tiupan sangkakala. Nah, di mana terkait juga di dalam pembahasan tentang nafkhus sur kemarin ya, tiupan sangkakala itu ayat ini yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari, yaitu ayat ke-5 dan ke-6. Nah, yang akan kita kaji itu ayat ini sekarang, bagian yang ini. Ayat ke-6 ke-7 mungkinnya, bukan ke-5 ke-6, ayat ke-6 dan ke-7. Ini dulunya yang karena kemarin kan baru sampai kepada sumpahnya. Di dalam surat ini Allah bersumpah dengan malaikat di 5 ayat pertama. Jawab qasamnya mahdzub, namanya dalam bahasa Arabnya, istilah ilmu nahwu sarofnya. Jawab qasamnya tidak Allah tuangkan secara eksplisit, redaksinya mana gitu ya, ini tidak ada. Tapi dari rangkaian ayatnya menunjukkan karena kalau ada qasam bersumpah pasti ada jawab qasamnya, tidak ada. Kalau ada qasam jawab qasamnya itu tidak ada, itu enggak ada dalam bahasa Arab, pasti ada. Artinya kalau dengan melihat surat ini berarti jawab qasamnya memang tidak selalu harus tertulis tertulis ataunya secara eksplisit ada gitu jawab qasamnya yang mana. Nah, di surat ini Allah tidak menyebutnya, tapi dari rangkaian ayatnya
Jawab qasamnya itu adalah kata latub asunna, di mana jawab qasam ini adalah ya inilah yang akan Allah sampaikan, ini yang Allah ingin katakan dengan bersumpah terlebih dahulu. Itu Allah mau menyampaikan apa? Yaitu latub asunna, tentang hal ini, yaitu tentang manusia itu pasti dihidupkan kembali setelah matinya. Ini kan hanya satu, ini ya hanya satu tempatnya di dalam Al-Quran yang mengarah ke sana, yang mengarah menunjukkan tentang bahwa manusia itu pasti akan dihidupkan lagi. Dan hal ini sangat banyak di dalam ayat Al-Quran, yang tentang hal ini sangat banyak. Artinya dengan banyaknya jumlah ayat yang menerangkan tentang manusia pasti dihidupkan kembali, sebutannya pasti dibangkitkan kembali. Ya, dengan begitu banyaknya ayat yang menunjukkan demikian, artinya ini benar gitu. Ini hal yang maha penting untuk diketahui oleh manusia, untuk diimani, untuk diyakini tentang kebenarannya. Jadi yang harus diketahui ini oleh manusia, harus diimani, harus diyakini kebenarannya. Karena kalau bukan Allah yang menerangkan hal ini, ya kalau bukan Allah yang menerangkan hal ini, yaitu ada gitu ya, hidup setelah mati itu ada. Kalau bukan Allah yang menerangkannya, tidak akan ada yang tahu. Artinya hal ini tidak akan bisa diketahui, dijangkau, dicapai oleh manusia hanya berdasarkan kemampuan dirinya. Kemampuan akal lah yang paling tinggi gitu kan, kemampuan akal yang paling tinggi pada diri manusia. Akal tidak akan sampai kepada nanti manusia hidup lagi setelah mati, nggak akan sampai. Karena manusia sudah melihat, manusia di zaman manapun sama lah gitu ya. Karena manusia itu sudah melihat ada yang meninggal. Nah, kemudian orang yang sudah meninggal ini bagaimana? Ya, orang yang sudah meninggal ini, manusia itu kan hanya bisa menjangkau apa yang nampak. Maka manusia itu hanya akan tertuju ke jasad. Ya, manusia itu hanya akan tertuju ke jasad. Nah, bahkan setelah jasad itu dikubur, tetap saja di dalam perasaannya itu orang yang sudah meninggal dan dikubur di sana itu ada di dalamnya. Sehingga banyak kan yang datang mengunjungi kuburannya. Ini prakteknya nih ya, ini praktek yang tentu salahnya tidak ada gitu. Dasarnya di dalam ajaran agama Islam ini tidak ada. Misalnya seorang anak yang ketika mau apa-apa datang ke kuburan orang tuanya minta izin. Padahal logika aslinya, padahal kalau secara logika coba gali, masih ada nggak orang tuanya di sana? Kan sudah hilang ya, jasad itu pasti akan hilang, akan hancur dan hilang. Ya, kembalilah disebutnya jasad itu ke asalnya menjadi tanah. Padahal kalau digali pasti sudah tidak ada. Lalu datang kepada siapa sebetulnya? Nah, inilah kemampuan manusia hanya sampai di sana. Kalau ada yang meninggal itu pasti pikiran manusia itu hanya akan tertuju ke jasad. Terus ruhnya bagaimana? Nah, ini yang manusia tidak tahu. Nah, di ayat ini kan nantinya di ayat yang berikutnya, ya yauma tarjufur rajifah, ini Allah menerangkan rangkaian tahapan hidup manusia.
Kemudian juga saya katakan ini kan ini hanya salah satu tempatnya di dalam Al-Qur'an di surat ini salah satu tempat yang menerangkan tentang adanya hidup setelah mati, tentang manusia itu akan dihidupkan lagi, sebutannya dibangkitkan lagi setelah matinya. Nah, di Al-Baqarah di awal juga, bukan nggak di awal sekali sih, itu ayat ke-28 juga ini beberapa kali ini ya saya sampaikan. Ini Allah secara ringkas nih menerangkan tahapan hidup manusia di ayat ini. Di ayat 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ini lengkap tahapan hidup manusia yang Allah terangkan di ayat ini. Ya, ayat tersebut diawali dengan bagaimana bisa. Ini istifham inkari namanya. Istifham inkari itu bukan untuk dijawab, tapi untuk menunjukkan Allah itu mencerca gitu ya. Orang yang menolak, orang yang mengingkari. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal asalnya kalian tidak ada. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kembali kalian. Summa ilaihi turja'un, kemudian akhirnya semua manusia akan kembali kepada Allah. Itu kan tahapan yang Allah terangkan, tahapan hidup manusia. Kenapa? Katakanlah ya, kenapa Allah banyaknya mengulang tentang hal ini? Karena sejak nabi-nabi sebelumnya, samanya sejak nabi-nabi terdahulu sampai sampai yang terakhir itu, sampai yang terakhir ya nabi yang Allah utus Rasulullah SAW menerangkan tentang hal ini, karena kan ilmu tentang hal ini harus diketahui oleh semua manusia kan. Artinya nabi-nabi sebelumnya juga menyampaikan hal ini, tapi kenyataannya seperti umat sebutannya ya, seperti manusia yang hidup di zaman Rasulullah SAW atau umat Rasulullah itulahnya sampai hari ini, kenyataannya lebih banyak yang tidak percaya adanya hidup setelah mati. Ini ya jawab qasamnya, yaitu latub as-sunnah. Ini hal yang maha penting gitu, yang ingin Allah sampaikan dengan bersumpah terlebih dahulu. Bahkan sumpahnya pun kan dengan malaikat maut. Ya kan, sumpah di ayat pertama dan ayat kedua itu kan dua-duanya malaikat maut. Ya, demi malaikat maut yang mencabut ruh dengan kasar, dengan cara yang kasar, kejam itu ya, caranya kejam, sadis, kasar. Dan ayat yang kedua yang mencabut ruh manusia dengan cara yang halus. Nah, setelah mati itu kemudian bagaimana? Mati dalam arti kan meninggalkan dunia. Nah, ilmunya tidak akan ada yang tahu. Ruh manusia setelah dicabut oleh malaikat maut, setelah lepas dari jasad itu, terus bagaimana ruhnya? Ini manusia nggak akan sampai akalnya. Artinya pengetahuan lah ya, sebutnya pengetahuan ilmu gitunya ya, pengetahuan atau ilmu tentang ruh setelah dicabut dan lepas dari jasad, lanjutannya bagaimana? Ini tidak bisa didapatkan oleh manusia melalui pencarian kah, penelitian kah, nggak akan bisa. Ini hanya harus berdasarkan beriman gitu ya. Allah sudah menerangkan hal ini melalui nabinya. Hanya dengan beriman,
orang akan percaya bahkan yakin seperti itulah ruh manusia selanjutnya setelah mati, setelah dikeluarkan dari jasad. Nah, kembali lagi ke sini nih, itunya jawab qasamnya adalah kata tersebut di mana Allah menyampaikan hal tersebut. Ini berarti maknanya ya, dengan bersumpah terlebih dahulu kematian atau hidup setelah mati ini yang dijadikan, yang menjadi jawab qasamnya. Ini yang akan Allah sampaikan di surat ini. Intinya adalah ini, Allah menyampaikan ini, yaitu Allah memberitahu bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali setelah matinya. Padahal ayat ini hanya salah satunya, ini salah satu tempat itu yang menerangkan hal tersebut. Banyak sekali ayat yang menerangkan demikian. Di surat apa yang di surat Luqman 14-15 itu ada yang menerangkan. Di surat Al-Jumu'ah dan di banyak ayat lah, itu yang saya ingatnya di surat Al-Jumu'ah ayat 8, kemudian di surat Luqman ayat 15 itu kalau nggak salah yang menerangkan kalian itu akan dibangkitkan kembali, kemudian diungkaplah semua apa yang telah kalian amalkan selama di dunia dan diberi balasan. Banyak sekali lagi nya. Kenapa begitu banyak ayat yang menyampaikan, menerangkan hal ini? Allah mengulang-ulang berarti agar manusia itu bukan sekedar mempercayainya, tapi agar manusia itu tidak lupa dan lalai akan hal ini. Karena kalau orang yang lupa, orang yang lalai akan kematian pasti tidak akan mempersiapkan. Tidak akan mempersiapkan untuk nanti setelah matinya mau bagaimana, pasti nggak akan ada. Dan banyak, serta bukan banyak orangnya sih ya. Orangnya iya, orangnya juga banyak. Orangnya banyak, kemudian juga banyak hal-hal yang melalaikan, memalingkan, membuat manusia lupa itu akan adanya hidup setelah mati. Bagi yang percaya saja seperti itu, yakin ada hidup setelah mati, tapi lupa seolah-olah gitu kan. Akhirnya lupa kan sama dengan yang tidak tahu, sama dengan yang tidak percaya. Kalau yang tidak percaya kan disebutnya berarti kan mengabaikan saja penjelasan tentang hal tersebut, karena tidak percaya berarti kan akan diabaikan. Nah, bahkan yang percaya pun tentang adanya hidup setelah mati sering lupa, manusia itu sering lalai. Kalau lupa, lalai adanya hidup setelah mati, lalai bahwa manusia akan dihidupkan kembali, itu bukan hanya sekedar dihidupkan. Tadinya kalau di surat Luqman, di surat Al-Jumu'ah dihidupkan, diadili, diberi balasan. Nah, kalau lupa akan hal itu pasti tidak akan mempersiapkan. Nah, sementara untuk mempersiapkan bekal gitulahnya, pasti tidak akan mempersiapkan bekal untuk menghadapi hal tersebut. Nah, di mana bekal yang benar untuk menghadapi hal tersebut hanya satu, yaitu amal soleh, nggak ada yang lain. Ininya bekal yang benarnya untuk bagaimana nih nanti kita ini hidup setelah mati, amal soleh. Nah, kemarin kan di hadis yang panjang ya, hadis yang bahkan hadisnya diawali dengan apabila waktu kematian seseorang itu sudah tiba, maka malaikat maut akan datang menjemputnya untuk mencabut ruhnya. Malaikat maut itu akan datang menjemputnya, kemudian menyapa. Kalau orang yang durhaka ya disapanya juga dengan sebutan yang terburuk. Nah, setelah meninggal dicabut, mati, ruhnya dimasukkan ke
alam kubur. Nah, ketika berada di alam kubur itu kan Rasulullah menerangkan, datanglah satu sosok yang kalau orang yang soleh, sosok yang datang itu menjelma, datang satu sosok yang menyenangkan, menggembirakan. Dia yang akan menemaninya selama di alam kubur. Orangnya sendiri nggak kenal, kamu siapa? Seolah-olah demikian, kamu siapa? Kamu nggak kenal? Enggak. Saya kan amal kamu. Nah, ini diantaranya makna bahwa amal lah yang akan menemaninya sampai akhirat. Amal itu akan menjelma menjadi sosok yang menyenangkan selama di alam kuburnya itu ditemani oleh amalnya. Mantuan berarti itu amal ditanya membantu menemani, menjelma menjadi sosok yang menyenangkan. Alam kuburnya diluaskan, diterang gitunya, luas, harum, ditemani oleh sosok yang menyenangkan. Dan sebaliknya kalau orang yang durhaka, alam kuburnya, tempat dia di alam kubur itu akan sempit, bahkan menghimpit. Kemudian muncullah satu sosok yang pikageleun, pokoknya mah sosok yang lihat wajahnya itu pokoknya itulah menakutkan, mengerikan, menyebalkan. Sementara kuburannya sempit, berarti kan di dia merenang banget diadu tah. Dia bertanya, kamu siapa? Tok api-api teu apal. Amal nawai geuleheun gitu. Amal nawai geuleheun. Tok api-api teu apal. Saya kan amal kamu. Geus begang tah ku kitu ge. Selama di alam kuburnya yang sempit, pengap, bau, ditemani oleh sosok yang mengerikan, menyebalkan. Nah kan ilmu yang demikian itu mana bisa, siapa yang bisa menerangkan? Ya karena kemampuan manusia itu hanya kalau ada yang meninggal jasad berarti. Misalnya inilahnya nama yang dikenang, namanya dikenang, orangnya sudah meninggal lama berartinya. Misalnya nama-nama orang yang dijadikan nama jalan saja kan banyak di kita kayaknya, nama orang yang dijadikan jalan, orangnya mana? Paling manusia berpikir ke jasadnya, andai itu nama pahlawan, ya itulah di taman makam pahlawan, jasadnya dikubur di sana. Terus ruhnya sekarang sedang apa? Sedang bagaimana mereka? Ya kalau jasadnya mau digali juga silakan, pasti sudah nggak ada, sudah hilang jasadnya. Tapi manusia kan kalau ingat ke nama yang disebut itu pasti ke kuburannya, tempat jasadnya dikuburkan. Nggak ingat ke ruhnya. Padahal ruhnya tetap saja ada dua kemungkinan. Karena amalnya itulah yang akan menjelma. Nah, di mana amal yang menjelma itu kan kalau amalnya amal soleh maka akan menjelma menjadi sosok yang menyenangkan. Kalau amalnya amal yang buruk maka akan menjelma menjadi yang menakutkan. Nah, mereka sedang ditemani oleh amalnya sendiri di sana. Belum lagi kenikmatan yang lain juga ada. Nikmat kubur itu ada. Kemudian siksa kubur juga ada. Di antaranya kemarin ya baru ini kan dibuka hadisnya yang dipatuk oleh ular, terus saja dipatuk oleh ular sampai hari kiamat. Itu ruhnya yang mengalami, jasadnya sudah tidak ada. Nah, ruh itu nanti juga akan dibangkitkan kembali. Nah, kebetulan nih sekarang nih lanjutannya. Sekarang nih ayat ke-6 dan ke-7 berarti nih ya. Yauma tarjufur rajifah. Nah, inilah prosesnya manusia itu dihidupkan kembali. Kan tadi jawab qasamnya itu. Inti masalahnya yang ingin Allah sampaikan adalah manusia itu pasti akan dihidupkan kembali.
Nah, ini menerangkan prosesnya. Yauma tarjufur rojifah. Ini yang kemarinnya di kitab Burikok ini kan ayat ar-rojifahnya. Pada waktu, pada saatnya tarjufur rojifah, datang goncangan yang pertama. Di mana goncangan yang pertama ini? Goncangan yang pertama ini setelah ditiupnya sangkakala yang pertama. Di mana sangkakala yang pertama itu, sangkakala itu kalau kemarin kan diibaratkan sebuah trompet, ditiup memangnya, ditiup mengeluarkan suara. Seperti apa suaranya sangkakala? Wah, menggelegarnya seperti apa? Alam raya semuanya guncang, kaca mah peguh deui atuh. Kan kalau ada kaca gitunya dengan suara bass, dengan suara bass yang besar saja kaca sudah bergetar gitunya. Nah, nanti suara sangkakala itu demikian, bukan hanya menggetarkan seperti itu, tapi mengguncang seluruh alam raya, teramat-amat sangat keras suaranya. Ini proses menuju manusia itu dihidupkan kembali. Ya, yauma tarjufur rojifah tatba'uhar rodifah. Ini ayat ke-6 dan ke-7 nya 2 ayat nih barusan. Yauma tarjufur rojifah itu ayat ke-6 yang artinya pada saat terjadi goncangan yang pertama. Atau siapa kemarin yang menafsirkan eta teh? Ibnu Abbas nih ya, menafsirkan ar-rojifah di sini adalah tiupan sangkakala yang pertama. Di mana dengan tiupan sangkakala yang pertama itu maka ya berguncanglah seluruh alam raya. Berguncang alam raya nih ya, bukan hanya bumi, itu ya seluruh alam raya akan berguncang dengan tiupan tersebut, sehingga terjadilah idza syama'un saqqat, apabila langit terbelah. Langit dia lebih kebelah gitulah. Ya, langit itu sampai terbelah. Kalau kaca dia mah dengan suara keras kan sampai retak, pecah. Kalau sangkakala bukan hanya kaca yang retak, yang pecah, langit pun akan retak, langit pun terbelah. Ya, ini pada waktu tarjufur rojifah, ditiupkan sangkakala yang pertama yang memunculkan guncangan sebesar-besarnya untuk seluruh alam raya. Tatba'uhar rodifah, kemudian dengan kiamat itu guncang seluruh alam rayanya, guncang saling semua benda-benda lah gitunya, benda-benda ya benda-benda teh, bumi, matahari atau bumi, bintang, planet gitu, intinya ada 3 lah gitu manusia menyebutnya. Bumi juga termasuk planet sebetulnya kategorinya ya. Nah, semuanya akan berjalan tidak lagi sesuai dengan aturannya. Bumi kan berjalan, tapi sekarang kan ada aturannya. Bumi itu berjalannya mengelilingi matahari itu terus. Ya, kalau nanti bumi kemana terlemparnya entah kemana. Matahari juga sama, dengan berguncang itu akan terlempar sehingga saling berbenturan satu sama lain sampai hancur gitu, berbenturannya sampai nepi ke bubuk pokoknya mah. Dan akhirnya dilenyapkan oleh Allah. Itu yang alam dunia, alam raya ini akan dihilangkan. Terus manusianya kemana? Dipindahkan berarti, karena tempat hidupnya sudah nggak ada. Ya, dipindahkanlah ke alam akhirat. Nanti ada di ayat berikutnya. Kemudian manusia itu muncul, ternyata sudah di akhirat. Nah, penjelasan dari 2 ayat ini dulu nih ya. Demikian tadi terjemahnya ya. Ayat ini yauma tarjufur rojifah, yang menurut Ibnu Abbas itu pada waktu ini prosesnya, ini proses menuju manusia itu dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Kalau sekarang mereka yang sudah meninggal, yang ada di alam kubur itu ruhnya kan, jasadnya dikubur di dalam tanah di bumi kan. Sementara ruhnya dibawa oleh malaikat maut menyeberangi, melewati 7 lapis langit, kemudian ditempatkanlah di alam kubur. Belum ada jasad seperti sekarang berarti. Nah, nanti di akhirat diberi lagi jasad yang baru.
Ya, dihidupkan kembali, diberi lagi jasad yang baru. Kalau di hadis kemarin kan menyebutnya dengan adanya tiupan sangkakala yang pertama, maka pingsan. Sebutannya lah itunya bahasanya pingsan manusia itu dengan sebutannya dengan adanya tiupan sangkakala yang pertama. Nah, kemudian tiupan sangkakala yang kedua itu sebagai awalnya. Kalau tiupan sangkakala yang pertama ini menandakan akhir dari kehidupan dunia seluruh alam raya, tiupan sangkakala yang kedua itu awal dari kehidupan baru di akhirat. Karena dua kalinya sangkakala itu ditiup dua kali. Ini ayatnya. Ar-Rajifah tiupan sangkakala yang pertama, Ar-Radifah itu tiupan sangkakala yang kedua. Nah, tiupan sangkakala yang pertama ini yang menandakan terjadinya kiamat kubro, kehancuran seluruh alam raya memang dihilangkan, nggak akan dipakai lagi kan, nggak akan dipakai lagi. Nah, manusia kemana? Dibuat pingsan, anggaplah gitunya oleh Allah dibuat pingsan. Kemudian ditiup lagi sangkakala yang kedua. Nah, manusia itu ini dihidupkan kembali bangkit, disebutnya bangkit dari kematiannya, hidup lagi dan diberi jasad yang baru. Itulah awal manusia menjalani menjalani tahapan hidup di akhirat, dimulai dengan tiupan sangkakala yang kedua itu yang menghidupkan manusia dan sudah berada di akhirat. Selanjutnya, nah ini kemudian terus bagaimana? Dikumpulkan dulu kan di mahsyar, lama ternyata di mahsyar, hidup lagi manusia itu di alam mahsyar disebutannya, ya hiduplah di sana. Sebelum nanti diproses oleh Allah di pengadilan, di mana hasil pengadilan Allah itu nanti yang menentukan apakah seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Nah, ini penjelasannya nih ya. Tarjupur rojifah ini kalau secara harfiah ketika terjadi goncangan, ar-rojifah itu goncangan. Itu terjemah harfiahnya kalau kita buka kamus artinya. Makanya Ibnu Abbas memaknainya tidak seperti makna di dalam kamus, katakanlahnya tidak maknanya bukan makna yang tersurat. Kalau yang tersurat itu guncangan. Dan memang gitunya guncangan, tapi kenapa berguncang? Apa penyebabnya? Ternyata yang menyebabkan berguncangnya itu adalah ditiupnya sangkakala. Ketika ditiup sangkakala itu mengeluarkan suara yang, ya itulah suara yang menggelegar gitunya, yang mengguncang seluruh alam raya. Nah, ketika pada waktu terjadi guncangan, di surat lainnya kata ini ada di surat Al-Muzammil ayat 14. Ini juga sama nih menerangkan terjadinya guncangan. Di surat Al-Muzammil ayat 14-nya bunyi ayatnya yauma tarjuful ardu wal jibalu. Kalau di surat Al-Muzammil kata kerjanya sama, yauma tarjufu, yaitu pada waktu, pada saat berguncanglah. Kalau di surat Al-Muzammil itu berguncanglah langit dan gunung. Summa tatlu has-sama'u, kemudian diikutilah oleh guncangan di langit gitu kan ya. Kemudian diikutilah oleh guncangan di langit. Kalau langit entah seperti apanya, karena langit itu kan gaib. Langit bagi manusianya gaib. Kalau manusia tahu bumi tempat diamnya, tempat tinggalnya manusia itu kan bulat gitu kan, bumi itu bulat. Nah, kalau langit seperti apa? Entah bulat juga atau dataran gitulahnya, dataran sepertinya nggak tahu lah, tapi langit juga sama.
kemudian diikutilah oleh guncangan yang terjadi di langit. Alah, ini kata-katanya seperti ini ya. Fatan syaku bima fiha minal kawakibi watan tasir. Ya, kemudian tergulung gitunya, tergulunglah semua yang ada di sana di langit, yaitu tadi kita menyebutnya semua benda-benda angkasa itu akan ya tergulunglah oleh langit, karena langitnya kan ya, juga sama, langit terbelah dan berguncang, maka ya terbawalah semua yang ada di sana, yang ada di langit. Karena kalau ayat kan beberapa ayat menyebutkan seperti ini, diantaranya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Ini kata ma fis samawati, segala sesuatu yang ada di langit, wa ma fil ar, dan segala sesuatu yang ada di bumi. Berarti semua makhluk Allah ini itunya Allah tempatkan di dua tempat, di langit dan di bumi. Jadi ada segala sesuatu yang Allah tempatkan di langit dan ada segala sesuatu yang Allah tempatkan di bumi. Nah, buminya berguncang, ya semuanya berarti berguncang. Langitnya berguncang, ya semuanya berguncang yang ada di sana. Tergulung lah itunya. Karena langit itu banyak sihnya yang menerangkan seperti apa proses kehancuran dua tempatnya alam raya ini, langit dan bumi lah intinya kan, langit dan bumi. Kalau bumi kan berguncang hebat, sementara bumi itu kan bukan benda yang solid, seperti bola kristal. Kalau bola kristal diguncang juga enggak, tetap aja bentuknya. Nah, kalau bumi itu kan terdiri dari serpihan-serpihan yang menjadi satu berbentuk bulat. Jadi bagian-bagiannya bumi itu makanya ini diantaranya kan kenapa sampai terjadi gempa. Kalau gempanya gempa tektonik ya, kalau gempa vulkanik itu kan getarannya ditimbulkan dari gunung berapi. Kalau gempa tektonik itu kan dari bergesernya batuan-batuan yang ada di dalam bumi. Memang mararisa gitu, bumi diguncang, amburadul berarti. Seperti puzzle gitu ya, kalau sebuah puzzle gitu diguncang sobanya ya terpisahlah sesuai dengan garis-garis puzzle-nya kan. Beda dengan bola kristal yang solid, diguncang anger bentuknya tidak akan berubah. Nah, kalau bumi diguncang seguncang-guncangnya, cek urang Sunda mah tu amburadul. Iya, bumi bawa kalau amburadul dah amburasut. Terpisahlah bagian-bagiannya. Ya, karena memang bumi itu namanya planet bumi intinya, karena memang bumi itu planet yang seperti itu. Bumi itu bukan benda yang solid, bumi itu terdiri dari bagian-bagian yang saling saling berdampingan, sambung menyambung yang membentuk satu bulatan. Di surat apa yang juga ada yang wafil ardi kitaun mutajawiratun, bumi ini terdiri dari bagian-bagian yang saling bertetangga, saling nempel. Gempa replika dari kiamat. Gitu kiamatnya ya berguncang lah, karena memang bagian-bagiannya itu terpisah. Sekalinya bergeser, bergetarnya kan lumayan besar kan, sampai menimbulkan goncangan, sampai bangunan-bangunan roboh. Itu baru satu titik, gempa di satu titik, seperti itu akibatnya. Sekarang kalau bumi seluruhnya berguncang dan seguncang-guncangnya, jelema ngaracelang lagi tinggal mana entah. Ya, manusia itu berarti kan akan terpentalnya entah sampai mana. Tapi gitu kan Jupiter atau aman atau di itu apa sarua Jupiter digulung aku langit teh. Nggak ada juga ayatnya ayat atau hadis sih kalau nggak salahnya, langit itu digulung gitu disebutnya di beresan gitu, di beresan gitu, karena sudah selesai maka ya langit itu akan digulung dan terbawalah semua benda yang ada di langit. Nah, semua benda akan terbawa, hanya tergulung, yaitu bintang dan semuanya lah.
Ya, kalau Ibnu Abbas sebenarnya menafsirkan kata ar-rajifah itu adalah an-nafkhatul ula allati yamutu biha jami'ul khalaik. Ya, ar-rajifah itu adalah tiupan sangkakala yang pertama, allati yamutu biha, yang matilah dengan tiupan sangkakala itu jami'ul khalaik, semua makhluk, termasuk malaikat Israfil yang meniupnya. Dia juga mati. Dia yang niup, dia juga ikut. Karena yang tersisa setelah semuanya yamutu biha jami'ul khalaik, semua ciptaan Allah itu mati. Anggaplah semua ciptaan Allah itu hilang, tinggal Allah sendirian. Ya Allah lah tinggal Allah sendirian. Ya, semua makhluknya itu mati, boleh disebut dilenyap. Allah sendirian, Allah kembali sendirian seperti asalnya dulu Allah sendirian. Seluruh makhluknya itu asalnya tidak ada, Allah itu hanya Allah yang tidak berawal. Dengan tiupan sangkakala yang matilah semua makhluknya dengan tiupan tersebut. Watalihan nafkhot tusaniyatu allati yakunu indahal ba'su. Nah, ini yang dijadikan jawab qasamnya itu yang ini. Kemudian diikutilah oleh, kalau di surat di ayat 7-nya tadi, tatba'u harodifah, diikuti oleh tiupan sangkakala yang kedua, yang itu dengan tiupan tersebut terjadilah apa yang Allah sampaikan. Inti yang Allah sampaikan di surat ini, manusia akan dihidupkan kembali. Nah, terjadinya itu adalah setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Nah, makanya seperti yang tadi saya katakan tentang dua tiupan sangkakala ini. Tiupan sangkakala yang pertama ini yang mengakhiri kehidupan dunia. Yang mengakhirinya kehidupan dunia, mengakhiri keberadaan seluruh alam raya, seluruh makhluk yang Allah ciptakan, yaitu langit, bumi, dan seluruh isinya hilang. Nah, kemudian tiupan sangkakala yang pertama itu demikian. Nah, tiupan sangkakala yang kedua ini awal dari kehidupan akhirat. Dengan tiupan sangkakala ini sebagai tanda, mungkinnya ini tanda mulainya kehidupan akhirat, maka dibangkitkanlah manusia. Ini yang inti yang ingin Allah sampaikan, yaitu tentang kalian atau manusia itu pasti akan dihidupkan kembali. Apakah yang sudah meninggal sebelum kiamat? Ya, sekarang kan sudah banyak orang yang meninggal, jasadnya hilang, ruhnya ada gitu di alam kubur, atau yang memang nanti mengalami itu ketika kejadian kiamat itu orang yang ini benar-benar orang yang hidup di akhir zaman, taeta orang yang mengalami kejadian kiamat. Nah, Rasulullah SAW itu hadisnya nih ya, bisa ketemu sekarang nggak nih? Ini hadisnya yang menerangkan ini, yang menerangkan ketika terjadi kiamat. Kalau ayat Al-Qur'annya menyebutkan kejadian kiamat itu tiba-tiba, artinya tidak ada tanda-tanda secara fisiknya, tidak ada tanda-tanda secara fisiknya kejadian kiamat. Kejadiannya itu betul-betul ada langsung kejadian. Ini ayatnya dulu nih ya, yang menerangkan demikian nih ya. Yang menerangkan kejadian secara tiba-tiba. Nggak ada lagi hasil yang di keyword itu deh. Apa nih ya keywordnya yang menerangkan demikian? Kalau di Quran itu kata ini bagtatan, itu yang menerangkan kiamat itu terjadi secara tiba-tiba. Kalau hadisnya yang ini, maknanya saya ingat yang ini. Ketika kiamat itu terjadi,
manusia itu sedang, Rasulullah menggambarkan ada yang sedang makan ketika dia mau menyuapkan makanan ke mulutnya, ada orang yang sedang yang jual beli itu sedang bertransaksi saja jual beli. Artinya semuanya tidak tahu kan bahwa kemudian kiamat. Artinya manusia itu sedang dalam kegiatan manusia biasa sehari-hari. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya, misalnya seminggunya, misalnya ini ada tanda nih minggu depan kiamat, nggak ada. Apalagi kalau dari jauh-jauh hari itu ya, seabad kah misalnya 50 tahun, nggak ada kiamat itu terjadi tiba-tiba. Adapun ini ya, tapi tanda-tandanya oleh Rasulullah itu disebutkan tanda-tanda sudah dekatnya kiamat itu kalau kemungkaran itu sudah merajalela, amal soleh semakin sedikit yang melakukan. Justru kemungkaran kan yang merajalela, artinya kemungkaran atau perbuatan dosa justru itulah yang banyak terjadi, yang banyak dilakukan oleh manusia. Tapi kan itu sudah sejak lama, yang demikian itu sudah sejak lama, bukan di abad milenial gitu mah. Ya, itu sudah sejak lamanya kejadian tersebut, situasi dunia anggaplah yang seperti itu sudah sejak lama. Itu dimulai, yang disebut akhir zaman itu dimulai dengan Allah mengutus Rasul yang terakhir. Ini sudah berarti sudah masuk ke bagian akhir, karena nabinya sudah nabi yang terakhir, di mana kondisinya sejak nabi yang terakhir ini Rasulullah sendiri yang menyebutkan situasi dunia, keadaan dunia ini akan terus semakin buruk, kualitas manusianya bukannya banyak beramal soleh, malah kan cirinya itu, ciri kiamat itu yang beramal soleh semakin sedikit. Kalau kemungkaran di mana-mana, bahkan pergi kemanapun disebutnya ya, kita mengarahkan pandangan kemanapun yang nampak itu adalah kemungkaran. Nah, kalau ciri yang demikian iya, tapi itu bukan sudah dekat dalam waktu seminggu lagi kah, sebulan lagi, padahal ini sudah lama, sudah berabad-abad. Di mana kemungkaran atau hal tersebutnya dimulainya ya, awalnya itu di zaman tabi'in. Mulai manusia itu banyak itu melakukan kemungkaran. Kalau di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat, mereka ini manusia-manusia terbaik, tidak ada yang melakukan kemungkaran. Tapi semakin semakin kesini, artinya ketika manusia itu berganti-ganti generasi, nah generasi pengganti sebelumnya itu, ini kondisinya semakin buruk. Kalau sekarang ini semakin malas, lebih buruk dari zaman tabiin, ya pasti, karena di setiap generasinya saja gitunya penggantinya itu lebih buruk dari sebelumnya. Ya generasi ke depan juga setelah kita lebih buruk malah. Terus semakin buruk, yang akhirnya Allah menetapkan kalau sudah benar-benar waktunya terjadi kiamat, Allah mematikan semua orang yang ada iman di dalam hatinya. Dan dengan anginnya Allah mengutus angin untuk mematikan. Dan dengan angin tersebut tidak ada siapapun yang selamat, mau bersembunyi di dalam gunung batu pun kena, kalau ada iman berarti akan mati. Tersisalah di dunia ini orang-orang kafir. Kejadian kiamat mah kalau sudah terjadi demikian. Tapi kan kalau waktunya kapan, mana ada yang tahu kan. Di Quran juga ada yang menyebutkan hanya Allah lah yang mengetahui kapan persisnya terjadi kiamat tersebut. Ya, akhir nih ya, kiamat itu kan tadinya akhir dari kehidupan dunia, akhir dari alam raya yang ada sekarang, dihilangkan kemudian diganti dengan tempat hidup berikutnya.
Ya lah hadisannya yang menerangkan itu tuh, menerangkan kiamat itu terjadi tiba-tiba itu Rasulullah menerangkan ada yang sedang makan, ya dia sedang menyuapkan makanan saja ke mulutnya. Ada yang sedang bekerja di ladang, yang biasa mengairi ladangnya, kebunnya, biasa ke kebun. Kalau yang berdagang ya sedang bertransaksi, artinya manusia itu sedang dalam keadaan biasa saja, kegiatan sehari-hari. Terjadi sejak kiamat, nggak ada tanda-tandanya sebetulnya, tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Itu di ayat apa yang menerangkan itu kata itu hanya memasukkan keyword tersebut, ini nggak muncul nih tatan kalau di ayatnya. Itu yang menunjukkan kiamat itu terjadi tiba-tiba. Nah, barusannya ayat 2 nih, dua ayat bukan ayat 2. Dua ayatnya, ayat ke-6 itu dan ke-7. Ini benarlah itunya Ibnu Abbas menafsirkan ar-rajifah itu adalah tiupan sangkakala yang pertama. Kalau ar-rajifah itu artinya yang berguncang ya secara makna bahasa mah. Nah, Ibnu Abbas memaknainya ar-rajifah itu tiupan sangkakala yang pertama. Nah, karena tiupan sangkakala itu memang bunyinya amat sangat keras sampai mengguncangkan seluruh alam raya. Nah, yang kedua ayat ke-7-nya, kemudian ar-radifah itu adalah tiupan sangkakala yang kedua. Nah, inilah saatnya. Nah, tiupan sangkakala yang kedua inilah pertanda mulai manusia itu dibangkitkan. Ya, tiupan sangkakala kedua itu adalah awal atau tanda mulainya kehidupan akhirat. Dengan tiupan tersebut maka kalau disebut pingsannya maka siumanlah manusia, sadarlah manusia, hiduplah manusia, dan sudah berada di akhirat. Berkumpullah di padang mahsyar, kan semua manusia yang pernah diciptakan, semua manusia yang pernah ada itu dikumpulkan di tempat yang sama. Semua manusia dari mulai Nabi Adam katakanlah sampai nanti manusia hidup yang mengalami kiamat, masih hidup itu mengalami kiamat, dikumpulkan di tempat yang sama. Entah berapa orang berarti jumlahnya totalnya gitu, manusia yang diciptakan Allah itu berapa orang semuanya, mulai dari Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir dikumpulkan di tempat yang sama, dan di sana hidup, berartinya hidup di tahapan ini satu tahapan hidup manusia, yaitu di mahsyar. Banyak penjelasannya tentang mahsyar itu, yang intinya kehidupan seperti apa yang akan dihadapi, dijalani oleh manusia di mahsyar. Mengerikan, hanya satu kata. Kehidupan yang mengerikan itu, begitu hidup di mahsyar, di sana itu menghadapi, menjalani kehidupan yang mengerikan. Di antaranya lah ininya, di antaranya seperti apa mengerikannya? Di antaranya ini hadis ini, yang ini juga hadis populer nih. Ada 7 kelompok, 7 kelompok lah, 7 macam orang gitunya yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ini di mahsyar, ini maksudnya. Kalau sudah di surga itu sudah aman. Perlindungan naungannya seperti apa? Di antaranya perlindungan dan naungan dari matahari di mahsyar itu jaraknya hanya 1 mil. 1 mil itu 1,6 kilometer. Mataharinya matahari mahsyar, bukan matahari yang sekarang. Kalau matahari yang sekarang kan termasuk alam raya sekarang kan, matahari juga akan hancur, akan hilang. Di sana ada matahari mahsyar yang panasnya itu sudah berpuluh kali lipat dari panas matahari yang ada sekarang, dan jaraknya hanya 1 mil,
boleh disebut tepat di atas kepala, mataharinya yang membakar. Dan tidak ada ini yang menerangkan tentang matahari ini ya. Alah, hadisnya mung masih ada nggak nih ya? Alah, salah pijit. Dikira hadisnya ya lebar ya. Nah, ini ada nih. Dulu ini tuh udah lama nih tulisan tentang ini nih ya. Matahari itu memiliki suhu 5.500 derajat Celcius. Permukaannya ya, permukaan matahari. Nah, sementara inti matahari yang ada sekarang ini menurut perkiraan manusia intinya sekitar 13.600 sampai 15.000 derajat Celcius. Itu matahari yang sekarang ya menurut perkiraan manusia. Bandingkan dengan air mendidih itu 100 derajat Celcius kan. Suhu air mendidih itu 100 derajat Celcius. Kalau matahari itu permukaannya 5.500, berapa kali lipat panasnya dari air mendidih. Inti matahari 15 ribuan lah itunya, 15.000 derajat Celcius. Nah, sekarang tentang matahari di akhirat nih. Di mahsyar ya. Mana nih ayat ini nih hadisnya nih. Nah, ini nih, ini hadisnya riwayat siapa ini nih? Hadis Muslim. Seperti ini nih ya hadisnya, saya baca terjemahnya. Al-Miqdad bin Al-Aswad berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhirat nanti matahari didekatkan ke manusia hingga jaraknya hanya 1 mil. 1 mil itu 1,6 kurang lebih lahnya, satu berapalah lupa lagi lah kalau dengan kilometer. Ukuran mil sekarang ini sudah nggak dipakai sih ya. 2 kilo lah itu lah. 2 kilometer, 2 kilometer anggap. Ya matahari di akhirat nanti matahari didekatkan ke manusia hingga jaraknya hanya 1 mil. Lalu manusia berada dalam keringat masing-masing. Panas berarti kan berkeringat. Ya manusia berada dalam keringat masing-masing sesuai amal mereka. Anger amal gitu, tetap amal yang menentukan. Ya, manusia berada dalam keringat masing-masing sesuai amal mereka. Di antara mereka ada yang berkeringat ya, terus bercucuran itu hingga menggenang muridanya. Keringatnya itu menggenang sampai setinggi tumitnya. Ada yang berkeringat hingga sampai lututnya. Ada yang berkeringat hingga pinggang, dan ada yang benar-benar tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Ya, Al-Miqdad berkata Rasulullah SAW menunjuk dengan tangan ke mulut beliau, artinya tenggelam sampai ya tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Nah itu kan di antara ini di mahsyar. Nah, yang akan mendapat perlindungannya yaitu ada 7 kelompok orang. Pokoknya dilindungilah dari apapun yang menyiksa. Karena tadi intinya hanya satu kata gitunya kalau boleh digambarkan. Kehidupan di mahsyar itu mengerikan. Di antaranya hal tersebut, ini yang terjadi di mahsyar, matahari itu akan didekatkan. Nah, kecuali orang yang mendapat perlindungan dari Allah.
Dan satu lagi yang di sana nanti ada satu telaga namanya Al-Kautsar milik Rasulullah SAW. Hanya airnya di sana hanya ada di sana, atau air di Mahsyar itu, air itu hanya ada di telaga Nabi-nya milik telaga Al-Kautsar namanya milik Rasulullah SAW. Ini telaganya nih yang hadis yang menggambarkannya. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di hadapan kalian terdapat sebuah telaga yang luasnya sebagaimana jarak antara Jarba dan Azruh, entah dari mana sampai mana, itu nama tempat nih. Di sana terdapat banyak gelas, cawan yang jumlahnya sebanyak jumlah bintang di langit. Gelasnya sudah disiapkannya di telaga. Ya, di sana terdapatnya gelas atau cawan lah itunya yang jumlahnya sebanyak jumlah bintang di langit. Siapa mendapatinya dan meminumnya maka tidak akan haus selama-lamanya. Nah intinya ya tadinya di Mahsyar itu tadi ditiupkan sangkakala hiduplah manusia sudah berada di akhirat, dan tempat pertama di akhirat itu adalah yaitu di Mahsyar. Dikumpulkan di satu tempat yang sama. Mahsyar itu bukan nama gitu ya. Kemudian satu lagi nih hadisnya ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, aku akan menempati satu tempat yang terpuji pada hari kiamat. Orang Ansor bertanya, apakah tempat yang terpuji itu? Tetap Maqamah Mahmuda yang yang ada di doa setelah azan. Nyawab ashu Maqamah Mahmuda. Kan itunya doa setelah azan tanya. Memang Allah menjanjikan tempat khusus, tempat yang terpuji bagi Rasulullah. Itu yang Allah ungkapkannya di dalam doa setelah azan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan, dan bangkitkanlah ia Rasulullah di tempat yang terpuji. Jawab ashu maqama mahmudanil lazi wa anta, yang telah kau janjikan. Nah ini penjelasannya nih tentang maqama mahmudanya yang ada di doa setelah azan, tempat terpuji. Aku akan menempati satu tempat yang terpuji pada hari kiamat. Orang Ansor bertanya, apakah tempat terpuji itu? Nabi SAW menjawab, itu tatkala kalian didatangkan, dihidupkan kembalinya, itu satu tempat di mana, atau ketika kalian dimunculkan, didatangkan, dihidupkan, dibangkitkan, nah itunya sebutannya, dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki dan tidak disunat. Yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman, berilah pakaian kepada manusia terkasihku. Lalu diberikanlah kepadanya 2 helai pakaian halus. Kemudian dipakailah kedua helai pakaian itu, lalu ia duduk menghadap Arasy. Nabi Ibrahim nih ya barusannya, lalu ia duduk menghadap Arasy. Kemudian diberikanlah pakaian kepadaku dan aku pakai. Aku berdiri di sebelah kanan Nabi Ibrahim alaihi salam, satu tempat yang tidak akan menempatinya kecuali aku saja seorang. Padahal semua orang dari generasi pertama hingga hingga terakhir menginginkannya. Lalu ia berkata, bukalah Al-Kautsar. Ini telaga nabinya. Kemudian Allah nih yang memerintah, bukalah Al-Kautsar. Padanya itu ada satu telaga. Orang-orang munafik berkata, sesungguhnya tidak ada satu pun air yang mengalir kecuali di atas tanah atau bebatuan kecil.
Kemudian ya siapa orang munafiknya berkata, wahai Rasulullah, siapa tadi teh sahabatnya siapa tadi teh atuh yang menceritakan hadis ini nih? Ibnu Mas'ud nih. Kemudian Ibnu Mas'ud nih bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, seperti apakah tanahnya atau bebatuan kecilnya? Beliau bersabda, tanahnya berupa misik dan bebatuan kecilnya berupa mutiara. Orang munafik yang bertanya ternyata nih. Orang munafik itu bertanya lagi, belum pernah aku mendengar hingga hari ini bahwa air yang mengalir di atas tanah dan bebatuan kecil, kecuali pasti ada tumbuh-tumbuhannya. Kemudian orang Ansor bertanya, wahai Rasulullah, apakah tumbuh-tumbuhannya? Beliau menjawab, tumbuh-tumbuhannya adalah batangan-batangan emas. Orang munafik kemudian mengejek, aku tidak pernah mendengar hingga hari ini bahwa setiap yang tumbuh kecuali ada daun dan buahnya. Kemudian orang Ansor bertanya, wahai Rasulullah, apakah buahnya? Beliau menjawab, buahnya berupa gemerlapan warna-warni mutiara. Nah ini di Telaga Al-Kausar ya. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Siapapun yang meminumnya seteguk saja tidak akan merasa haus selamanya. Dan yang diharamkan mendapatkannya tidak akan pernah melihatnya. Berarti ini hanya ditampakkannya bagi mereka yang umat Rasulullah, berarti bagi orang kafir di mahsyar mereka tidak melihat, jangankan meminum air telaga, melihatnya saja nggak diizinkan. Ini sekali lagi di ujung hadisnya nih ya, ininya saja nih, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Siapapun yang meminum seteguk saja tidak akan pernah kehausan selamanya. Dan yang diharamkan mendapatkannya tidak akan pernah melihatnya. Ya, artinya melihatnya saja nggak boleh. Padahal tadi kan dalam kondisi yang tandus, gersang, matahari tepat di atas kepala, keringat terus mengucur hingga menenggelamkan dirinya. Ini di antara ini salah satu kan ya situasi di mahsyar. Tempat awal manusia dihidupkan kembali di mahsyar itu, makanya satu kata, mengerikan hidup di sana. Banyak kemarin juga sudah nih ya sebetulnya hal yang menunjukkan ke sana di dalam surat-surat yang kita kaji sebelumnya, banyak yang menunjukkan ke sana. Dan yang selamat itu ya selamat, bisa selamat, bisa nyaman itu berada di mahsyar, yaitu orang-orang yang ada di satu hadis itu mendapat petunjuk, mendapatkan tuntunan gitu, panduan, mendapatkan cahaya dan jaminan keselamatan, baru merasa, baru gitulah tidak mengerikan gitu berada di sana. Kalau ada itu dari Allah, yaitu diberi tuntunan gitu ya, nanti di sana di mahsyar itu harus bagaimana, nanti Allah memberi tuntunan, oleh Allah diberi tuntunan, diberi panduan, dan oleh Allah diberi jaminan keselamatan, baru akan merasa tentram berada di sana. Nah kalau enggak ya itu malah mengerikan, hidup di sana muncul di mahsyar itu mengerikan. Ini yang inti, sekali lagi ya, inti yang Allah sampaikan dengan bersumpah, sumpahnya itu dengan malaikat anu, jawab qasamnya adalah manusia itu akan dihidupkan kembali. Nah inilah prosesnya. Dihilangkan dulu, ini yang disebut dihidupkan kembali itu kan ya, dimatikan, anggaplah dimatikanlah semuanya, dihilangkanlah semuanya. Kemudian dengan tiupan sangkakala kedua itulah manusia itu kemudian muncul hidup, dalam arti hidup di sini kan dihidupkan, dibangkitkan kembali oleh Allah dan sudah berada di akhirat.
Dan tempat pertama kemunculan manusia di akhirat itu adalah mahsyar. Nah, di antaranya hadisnya menerangkan seperti tadi. Itu baru satu sebetulnya. Ya baru satu dua hadis lahnya barusan yang menerangkan keadaan di mahsyar itu seperti apa. Nah, ini yang harus diyakini itu ya oleh manusia, sehingga Allah itu mengulang-ulang menyampaikan tentang adanya hidup setelah mati. Nah, dan kalau sudah diyakini, berarti kalau sudah diyakini maka bersiaplah, persiapkanlah gitunya. Ya persiapkanlah berarti nanti masing-masing orang gitunya, masing-masing orang itu akan seperti apa nanti di sana. Tidak bisa disiapkan mendadak setelah muncul dihidupkan lagi, baru semuanya hanya akan ditentukannya kembali. Ini beberapa kali juga nih ya. Semuanya itu hanya atau ditentukan oleh amalnya ketika di dunia. Dan yang tadinya yang diberi petunjuk, panduan, jaminan keamanan itu juga, ya saya menyebutkan demikian itu ada hal-hal tersebut itu disebutkan di dalam satu hadis. Ya Rasulullah yang menyabdakan, barang siapa yang mengerjakan sholat tanpa tanpa menganggap enteng, tanpa menyepelekan hak-hak sholat tersebut, maka nanti di akhiratnya itu akan dia punya bukti. Dia kalau di ayatnya di hadisnya itu kanat lahu burhanun wa nurun wa najatun, maka dia akan punya bukti itu bahwa dia ini orang yang menegakkan sholat. Dia akan diberi tuntunan, dia akan diberi cahaya oleh Allah dan jaminan keselamatan. Salatahnya baru dua, berartinya baru dua ayat ini di kitab tafsir ini pun ya, memang itu dua ayat tuhnya menerangkannya tuh dua ayat berangkai. Dan nanti lanjutannya dibuka atuh ayat naon di atuh. Ciri belah dia buka belah itu. Nah beda gitu ini. Nah, dua ayatnya yang berangkai nanti dari berikutnya yaitu ayat ke-8. Ada satu lagi nya. Ya dua dulu lah gitunya rangkaiannya sampai ayat ke berapa nih tadi teh. Dibuka tuh sampai kepada ayat ke-14. Nah itu rangkaiannya sampai ayat jadi ayat 1 dia sampai ayat ke-14. Nanti dari ayat 15, nah itu sudah beda tema lah gitunya, beda tema tapi tetap masih ada korelasinya, masih ada kaitannya. Adapun rangkaian yang satu rangkaian penjelasan mulai dari bersumpah ayat pertama itu nanti sampai ayat yang ke-14, yaitu sampai ayat ke-14 itu yang menerangkan Faiza hum bisahiroh, ternyata mereka sudah ada di tempat hidup yang baru. Mereka akan mengatakan seperti itu. Ini orang-orang yang dibangkitkan itu mereka sudah ternyata ini sudah hidup. Ya hidup seperti sekarang hidup gitu, tapi sudah berada di tempat hidup yang baru. Artinya kita itu nanti akan ternyata sekarang ada di sini. Kitanya masih yang ini, berarti sama. Gak berganti orang gitu, masa yang hidup di dunia kita yang masuk surganya orang lain enak aja. Artinya yang hidup di dunianya kita hidup di dunia kita beramal, nanti yang hidup di akhirat itu siapa? Nanti kita akan pindah. Nanti di ayat ke-14 itu ternyata begitu hidup ternyata sudah ya mereka menyadari itu ya menyadari tahu lah gitunya. Kalau tadi dianggap pingsan, dia mah les gitulah, pingsan. Kemudian sadar siuman, ternyata sudah ada di tempat yang baru.
peristiwanya tadi awalnya gitulahnya manusia berarti tidak tahu adanya tiupan sangkakala yang kedua karena itu sedang pingsan. Ditiup sangkakala yang kedua ya mungkin hanya terdengar ujungnya merendah gitunya suara sangkakala yang kedua. Nah itu mulai dimulainya gitunya kehidupan di akhirat. Atau surah nantilah sampai ayat 14 ternyata rangkaiannya ada 2 ayat yang yang menerangkan kemarin ya kebetulan saja ini berdekatan juga waktunya ya di dalam kitab Riqaq Sohi pembahasan kajian Fathul Bari itu kan judulnya kan tiupan sangkakala judulnya. Ternyata di dalam pembahasan tersebut ayat ini terbawa ayat ke-6 dan ke-7-nya sekarang ini surat An-Nazi'at. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan ar-rajifah itu tiupan sangkakala yang pertama, ar-radifahnya tiupan sangkakala yang kedua. Nah, di mana itu sekali lagi nya manusia mulai dihidupkan kembali nya itu setelah tiupan sangkakala yang kedua.